Halo guys, halo Sasha. Hai Jo. Hola. Hai Jo. Gimana update magang kalian berdua? Kalian kan jadinya keterima di Kompas kan ya? Gitu. Ya. Gimana? Live update dong. Aduh bentar ya Jo. Nih lihat nih, ada mahasiswa yang dipukul sama polisi pas demo kemarin. Lagi viral di X. Gue harus buru-buru bikin beritanya nih, ngejar tayang. Loh, lu bikin berita tapi lu nggak datang ke demonya. Gak kredibel dong berita lo. Gue tinggal ngambil lewat Citizen Journalism Jo. Citizen journalism itu maksudnya apaan ya? Citizen journalism itu jurnalisme yang dilakuin sama orang-orang yang bukan jurnalis profesional, tapi mereka ikut nyebarin berita dari media sosial, terus blog, dan lain-lain. Loh, tapi kan itu beritanya baru banget. Lu nggak double check dulu gitu? Quality checknya gimana? Sekarang tuh produksi berita udah cepet banget Jo, dan sekarang semua orang itu udah baca berita 24/7. Jadi kalau misalkan kita nggak ikutan cepet, kita bisa kalah saing. Olah, ngobrol dong. Lu lagi ngapain? Aduh, bentar Jo, gue lagi ngejar deadline ngedit video konten nih, liat. Loh, lu bikin video? Bukannya lu emang jadi jurnalis ya? Kok lu nggak bikin video? Sekarang lanskap berita gue tuh lebih banyak gitu. Gue harus bisa nyajiin satu berita tuh lewat banyak konten, kayak lewat video, audio, teks juga gitu loh Jo. Kita harus bisa jadi super jurnalis namanya. Super jurnalis? Maksud lo itu apaan? Jadi super jurnalis itu, jurnalistik atau jurnalis harus bisa multitask dan punya skill yang banyak banget. Kita harus bisa bikin konten video, audio, harus bisa tahu karakteristik tiap platform. Bahkan gue harus belajar coding juga Jo. Gila, serius nggak sih harus segitunya? Serius nih. Banget. Yaudah deh, kalau gitu gue nggak mau ganggu kalian dulu. Semangat ya teman-teman. Thank you Jo. Duh, gue suntuk banget dah, pengen cepet-cepet pulang, habis itu gue nonton TV. Lu masih nonton TV Jo? Iya, gue masih nonton TV sampai sekarang. Ngapain banget lu nonton lewat TV? Oh, sekarang ada Netflix kok. Gue gak terlalu ngerti sih hal-hal kayak gitu dan gak terlalu tertarik juga. Emangnya bisa ya? Aduh bisa Jo, zaman udah digital. Sekarang semua yang ada di TV udah bisa ditonton di semua platform tau Jo. Coba deh, sekarang lu kasih tahu nama seriesnya lu tonton. Coba. Judulnya Hotel Del Luna dan itu tuh drama udah beberapa tahun yang lalu dan emangnya ada di Netflix? Coba lu lihat. Ada. Jo. Sekarang tuh udah canggih Jo. Di platform digital lu bisa mengakses semua series yang lu mau tonton, dari genre romance, terus dokumenter, bahkan series-series yang udah lama tuh masih ada di sini. Lu bisa nonton di sini Jo. Dunia penyiaran tuh udah maju banget. Apa yang lo tonton di TV tuh kontennya itu aja, terus nggak fleksibel, terus biaya produksinya tuh juga mahal. Sedangkan sekarang lu bisa nonton banyak konten, terus lu bisa tonton kapan aja, bisa lebih fleksibel, terus biaya produksinya juga murah banget tau Jo. Kayaknya gue jadi tertarik deh buat coba nonton di Netflix atau di platform digital gitu. Kasih banyak ya guys. Ini seru banget anjir. Kasih caption kayak di FISIP sekarang itu udah nggak aman, mahasiswa itu kayak berantem di tempat umum gitu. Parah sih. Lu mau sini Jo? Ya nggak apa-apa, kan algoritma sukanya yang drama-drama gitu anjir. Lah, lihat deh, postingan gue yang kemarin itu jadi beneran viral loh sekarang. Ya iyalah viral, orang lo bikin jadi dramatis. Lu tuh framing tau, kasihan mereka tuh cuma bercanda kemarin It. Ya siapa suruh lo algoritma sukanya yang dramatis-dramatis gitu. Gue post lah. Kali ini viralin gue sama temen gue ya? Ini bener kan? Kalian kan yang di depan kita kemarin? Iya sih. Iya kan? Ya biarin aja dulu orang baru viral ini. Kenapa sih? Baru viral, hapus dong. Nanti kalau yang kena hoax gimana? Guys, kalian tuh ngerasa nggak sih kalau akhir-akhir ini tuh media kayak lagi banyak banget masalahnya? Masalah apa sih Jo? Gua kan semalam nonton berita ya di TV dan mereka itu nayangin demo Indonesia Gelap itu loh. Nah, gue tuh ngerasa mereka itu kayak sengaja nutupin kenyataan dan cuma berpihak ke salah satu aja gitu. Nih ya, bayangin, gue kemarin nonton di 5 channel dan 5-5-nya itu nayangin berita Indonesia Gelap dan semuanya itu nyalahin mahasiswa, seolah-olah mahasiswanya yang bikin rusuh. Padahal kan kita lihat sendiri ya footage anak FISIP kemarin, itu aparatnya nggak jelas. Sumpah gue setuju banget.
media tuh sekarang malah jadi buzzer pemerintah gak sih? Udah mana akhir-akhir ini kualitas berita makin jelek, banyak clickbait, hoax. Orang anak artis yang bisa berdiri jadi masukin berita kok. Kalau misalkan mereka emang gak bisa bikin berita, ya gak usah dibikin ya sih. Iya kan, kita kan sebagai konsumen kayak nggak bisa ngatur flow beritanya gitu loh. Berita itu kan perusahaannya dia ya yang ngatur. Jadi ya kalau misalkan lo nggak mau, ya lo nggak usah nonton gitu loh. Duh, gimana sih kalian tuh anak ilmu komunikasi tapi masa nggak aware gitu sama konvergensi partisipasi kalayak? Maksud lu gimana lah? Zaman sekarang tuh berita yang ditampilin emang tergantung sama medianya, tapi bukan berarti kita nggak bisa berpartisipasi, Jo, Sya. Nih ya, zaman dulu memang media yang kita punya cuma apa? Koran, TV, radio gitu-gitu. Jadi apa yang kita lihat ya itu yang kita percaya. Tapi sekarang dari berita yang kita lihat kita bisa komen, kita bisa kritik, kita bisa kasih apapun yang kita mau. Media besar aja sampai bikin klarifikasi karena diserang netizen abis-abisan. Bayangin kalau kita terus-terusan kayak gitu. Bayangin kalau mereka diserang netizen terus. Ya mereka pasti akan jatuh dong. Makanya mau nggak mau, mereka nggak punya pilihan lain untuk bikin berita sesuai yang masyarakat mau dan harus transparan juga, Jo. Oh gitu. Ih, bahkan gue yang setiap hari membuka message aja nggak nyadar loh kalau dampaknya sebesar ini. Guys, kalian udah tahu kelanjutan kasus perselingkuhannya Erick Thohir itu belum sih? Ini tuh berita muncul terus di timeline gue juga bingung kayak nggak ada informasi yang berkualitas gitu loh. Ya iyalah Jo, sekarang tuh berita yang viral, yang sensasional tuh lebih disukain sama orang-orang Indonesia. Tahu sendiri kan orang Indonesia gimana. Makanya berita yang serius tuh kurang laku. Makanya berita kantor-kantor berita sekarang tuh lebih sering bikin berita yang sensasional biar banyak yang engage. Tapi sebenarnya berita tuh bikin kayak gitu karena sekarang tuh udah makin ketat nggak sih persaingannya? Jadi mereka tuh sekarang lagi nyari-nyari strategi biar mereka tetap bertahan. Kalau nggak salah nama strateginya tuh crowdsourcing deh. Jadi ini tuh strategi yang manfaatin para penggunanya itu buat produksi dan distribusi konten. Jadi sekarang tuh banyak banget media yang ngambil berita dari netizen-netizen gitu deh. Kayak contohnya tuh YouTube deh Jo. Jadi konten-konten di YouTube itu kan pengguna yang kasih kan. Jadi YouTube tuh nggak perlu keluar biaya produksi besar, tapi masih bisa tetap dapat uang dari iklan sama monetisasi. Bener. Tapi sebenarnya tuh ini juga jadi masalah nggak sih? Karena kalau misalnya kita cuma asal ngambil dari sumber yang nggak credible, bisa aja beritanya tuh hoax atau jadi bias. Di zaman sekarang tuh kayak media harus pinter-pinter banget buat bisa survive gitu loh. Tapi sebenarnya kita sebagai konsumen, kita juga harus lebih kritis gitu gak sih? Dan harus gak boleh nelen mentah-mentah apa yang kita lihat gitu loh. Bener banget. Jangan sampai kita cuma lihat berita karena viral doang, tapi kita harus cari berita yang emang penting juga buat kita. Nah, tapi jadinya persaingan media itu sekarang jadi makin ketat gitu gak sih? Karena media-media kecil itu yang dulunya berdiri sendiri, sekarang harus merger gitu biar mereka tetap bisa bertahan. Bener-bener, sekarang media tuh juga harus cari cara yang pintar gitu buat bisa dapet cuan. Contohnya pakai micropayment, terus juga langganan. Kayak Spotify, kalau mau dengerin tanpa iklan ya harus bayar. Nggak kayak Spotify loh. Oh, sama satu lagi. Sekarang tuh pengalaman pengguna jadi diutamain gitu loh. Kayak contohnya TikTok yang algoritma tuh kuat banget. Tadi aja gue masih nge-live. Iya, makanya itu gak sih kita tuh sekarang jadi lebih sering kejebak itu di filter bubble. Jadi kayak konten-konten yang kita tonton itu ya tergantung sama preferensi kita aja sampai kita nggak bisa melihat sudut pandang lain. Bener banget, kayak di medsos, berita yang sering kita baca akhirnya bakal sering muncul. Jadi kayak kita tuh hidup di dunia yang kita bikin sendiri gitu loh. Ujung-ujungnya media nggak bisa pakai cara lama dong buat bisa survive. Jadi mereka harus adaptasi gitu buat nyesuaiin diri sama era digital ini. Bener, kayak Najwa Shihab gak sih yang bikin narasi TV? Dia tuh make semua platform digital. Jadi narasi TV tuh ada di YouTube, di X, di Instagram. Jadi walaupun kontennya cuma satu, itu bisa diterbitin di mana-mana supaya audiensnya makin banyak. Bener, Najwa Shihab sebagai jurnalis tuh juga nggak bikin berita doang gitu. Dia juga kadang turun ke jalan, dia punya bisnis, dia juga kadang ngisi sebagai pembicara di talk show besar. Iya sih ya, benar. Udah yuk lanjut jalan yuk. Yuk. Sya, Jo, Kok laptop di sini dah? laptop. Press here. Lo aja deh.